Salam Indonesia, kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat berjumpa, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel berbagi informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi masih seputar pencairan BLT BPJS tahun 2020 ya, khusus untuk BPJS Ketenaga Kerjaan. Bahkan sekarang siap-siap untuk pencairan yang ketiga. Tetapi sekarang datanya masih dalam proses validasi dulu dari Kemnaker. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kawan saya yang katanya ini, Bang, sudah 2 tahap nih, tahap 1, tahap 2, kok ini belum masuk juga nih tunjangan dari BPJS ke rekening saya. Tetapi sebelum menjawab, jangan lupa kawan-kawan ya, klik dulu tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Kita lanjutkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin ya, hari Jumat ini sudah ada lagi pencairan untuk tahap 2. Teman saya juga di sini banyak yang sudah cair. Ada yang rekeningnya Mandiri, ada juga yang rekeningnya BRI. Dan kemarin juga pada siang hari kawan juga saya ada nge-WA ini untuk BCA sudah ada lagi pencairan. Dan semoga kawan-kawan yang memiliki rekening swasta yang lainnya bisa cepat-cepat cair ya, agar bisa memanfaatkan tunjangan BLT tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ya untuk menjawab pertanyaan dari kawan saya nih. Kenapa sih rekening saya sudah 2 kali tahap pencairan tetapi masih jong alias masih kosong? Nah, melihat dari berbagai macam media online ya, saya akhirnya ini menemukan jawaban dari beberapa harian surat kabar. Saya simpulkan, ujung-ujungnya ini kesimpulan dari Ibu Menteri Kemnaker juga ya. Kenapa nih sudah 2 tahap BLT BPJS cair tapi tak kunjung masuk rekening? Nah, ternyata ini masalahnya kawan ya. Kawan-kawan mau tidak mau harus mengecek dulu beberapa poin apa sih yang menjadi penyebab tidak masuknya pencairan BLT BPJS ke rekening kita. Yuk simak poin-poin yang harus kita coba ya, ini barangkali inilah yang akan menjadi penyebabnya. Sebelum kita mengetahui kenapa tunjangan itu bisa masuk rekening atau tidak, dan ini saya simpulkan nih beberapa rekening ya yang tidak akan cair tunjangan BLT BPJS-nya, alias tidak akan masuk ke rekening tersebut tunjangan BLT BPJS-nya. Yang pertama adalah bukan warga negara Indonesia alias WNA ya, ini jelas tidak akan menerima tunjangan BLT. Yang kedua, sebagai penerima manfaat kartu prakerja. Nah, kawan-kawan silahkan ya, mungkin dalam dirinya akan merasa rekening kita tidak masuk. Apakah kita ini pernah tidak mendaftarkan ke kartu prakerja dan mendapatkan manfaatnya? Kalau kita mendapatkan subsidi kartu prakerja, memang ini dalam syarat kita tidak akan dimasukkan rekening kita dengan tunjangan BLT BPJS ya. Itu yang kedua. Poin yang ketiga adalah apakah kita ini karyawan BUMN atau PNS ya. Kalau kita merasa karyawan BUMN, jelas rekening kita ya walaupun punya kartu BPJS ini tidak akan dimasukkan tunjangannya. Yang keempat, nah, silakan dicek ya apakah gaji kita nih 5 juta atau lebih. Artinya di sini karyawan swasta yang memiliki gaji 5 juta, 5.100.000 atau mungkin lebih dari 5 juta, menurut peraturan Menteri Kemnaker ini tidak dapat diisi ya rekening kita, alias kita tidak akan menerima BLT dari BPJS karena gaji kita 5 juta atau di atas 5 juta ya. Sedangkan yang seharusnya kan karyawan swasta dengan gaji di bawah 5 juta.
ya mungkin 4.900.000 ya, mungkin seperti itu. Jadi rekeningnya akan terisi. Kemudian poin yang kelima, kartu rekening bank kitanya mungkin pasif, sudah lama tidak diisi saldo, jadi tidak aktif lagi atau pasif. Silahkan ya kartu rekeningnya diganti, dan kalau sudah diganti ini harus lapor ke HRD perusahaan ya untuk memasukkan atau mengupload data rekening baru. Poin yang keenam, ini paling penting ya, keaktifan peserta BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah, kita mulai ikut serta sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerja dimulai bulan Juli atau lebih. Sedangkan peraturan pemerintah maksimal itu harus bulan Juni. Bulan Juni ini sudah menjadi peserta aktif BPJS Ketenaga Kerjaan. Jadi kalau kita ambil tanggal 30 Juni berarti ini maksimalnya 30 Juni kita sudah menjadi peserta aktif BPJS Ketenaga Kerjaan. Kalau peserta aktifnya terhitung 1 Juli, 2 Juli atau lebih, maka menurut peraturan Kemnaker ini kita tidak akan mendapatkan BLT dari BPJS Ketenaga Kerjaan ya. Jadi bagi kawan-kawan, aduh ini bagaimana nih, saya aktifnya tanggal 3 Juli ya, semogalah, berdoa saja semoga pemerintah ada kebijakan lain ya buat kawan-kawan peserta BPJS yang aktifnya di atas bulan Juni. Kemudian poin yang tidak kalah pentingnya ini poin 7 ya, saya hitamkan, kepesertaan BPJS-nya mungkin tidak aktif. Nah, kawan-kawan, ini bagaimana tahu aktif dan tidaknya kepesertaan BPJS kalau kita tidak mengeceknya sendiri? Nah, di sini pemerintah dalam hal ini adalah Kemnaker banyak masukan, katanya ada sebagian masyarakat yang meminta daftar real penerima tunjangan BLT BPJS. Tahap 1 2,5 juta dengan namanya si A, si B, si C sampai 2,5 juta. Tahap 2 3 juta si A, si B, si C sampai 3 juta. Nah, menanggapi hal itu saya rasa, admin rasa hal yang tidak mungkin ya diberikan dalam bentuk file si A, si B, si C penerima tahap 1, tahap 2. Tetapi dalam hal ini pemerintah memberikan rambu-rambu kepada kita ya, cara mengecek diri kita berhak menerima atau tidaknya tunjangan BLT, yaitu dengan beberapa syarat atau poin. Silahkan, kata Ibu Menteri, cek sendiri ya. Kalau sudah dicek sendiri dan ternyata aktif, maka kita berhak untuk menerima tunjangan BLT BPJS. Ya, agar kawan-kawan tidak bingung ya, sekarang mari kita langsung saja ke poin-poin apa saja sih yang cara untuk mengecek keaktifan kita ya, karena sebenarnya ada beberapa kawan ya yang barangkali bingung juga seperti apa cara mengeceknya, karena di sini Kemnaker memberikan berbagai macam cara. Kalau tidak salah di sini ada 3 poin. Langkah-langkah untuk mengecek keaktifan peserta BLT BPJS Tenaga Kerja untuk mendapatkan subsidi 2,4 juta ini diberikan oleh pihak Kemnaker. 1, dengan melalui aplikasi BPJS TKU di Android. Jadi ini silakan ya kawan-kawan untuk mendownloadnya di Play Store. Ada di sana aplikasi BPJS TKU. Kemudian silahkan masukkan registrasinya ya dengan kartu peserta, KTP, nama ibu, bla bla bla. Di sana tinggal mengisi saja, sudah terdaftar ada dan tidak begitu sulit. Ini tujuannya registrasi untuk mendapatkan nomor PIN. Dan kalau registrasinya berhasil, maka kita akan mendapatkan nomor PIN sehingga kita bisa login dan kita akan mengetahui apakah kita ini aktif atau tidak. Kalau aktif, dipastikan adalah sebagai penerima bantuan BPJS 2,4 juta. Itu yang pertama ya, melalui aplikasi BPJS TKU. Yang kedua, bisa melalui laman resmi ya, ini bisa melalui laptop atau komputer ya, dengan
alamatnya ini SSO BPJS Ketenagakerjaan ya .go.id, tinggal diklik saja dan kita akan dibawa masuk ke laman BPJS. Yang ketiga, melalui SMS. Nah, ini adalah melalui SMS dengan cara ketik daftar, spasi, saldo, ini harus huruf besar, kemudian pagar, isikan nomor KTP, pagar, isikan nama, pagar, tanggal lahir kita ya, ini untuk tanggalnya 2 digit, bulan 2 digit, dan tahun 4 digit. Pagar, kemudian masukkan nomor KPJ atau kartu peserta jam sostek kita, itu ada di dalam kartu peserta ya, tertera di sana. Tinggal masukkan saja. Kemudian ya, setelah terdaftar lalu kirim ke 2757. Nanti di sana ada format pesan, ketik lagi, ketik saldonya huruf besar, masukkan nomor KPJ, kirim lagi ke 2757. Tetapi setelah saya mencoba di sini sering error ya, kawan, melalui SMS sering error. Kesimpulan dari admin adalah peserta yang telah terdaftar dan aktif di aplikasi BPJS TKU akan menerima bantuan subsidi sebesar 2,4 juta untuk 4 bulan terhitung dari periode September, Oktober, November, dan Desember ya. September, Oktober sudah cair dimulai dari bulan Agustus dan nanti berakhir pada akhir bulan September. Mohon kepada kawan-kawan, pesan dari Ibu Menteri katanya ini harus bersabar ya. Jadi kawan-kawan yang kepesertaannya sudah aktif ya dan memenuhi syarat yang disebutkan tadi, tinggal menunggu saja bersabar bahwa tunjangan BLT BPJS akan masuk rekening. Cuman kan masuknya juga tidak serentak alias bertahap. Barangkali pertemuan sampai di sini dulu. Ini menjawab pertanyaan dari kawan saya yang sudah 2 tahap tidak cair-cair. Ini apa penyebabnya ya? Apa masalahnya? Kenali masalahnya oleh diri kita sendiri sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.